Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Program Peduli News khusus update penanganan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia kembali hadir memperbaharui informasi Anda. Bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, kami akan memberikan informasi atau rangkaian berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengenai konferensi pers sosialisasi penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kesehatan sesuai standar dan peraturan terkait. Berikut informasinya untuk Anda. Pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, alat pelindung diri atau APD sangat diperlukan. Kebutuhan APD sangat tinggi, sementara ketersediaan APD sangat terbatas. Pada masa pandemi COVID, APD tidak hanya digunakan dan diperlukan oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain, tetapi juga pasien dan masyarakat. Penggunaan APD yang tepat guna, sekali lagi, penggunaan APD yang tepat guna akan mampu mencegah transmisi SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19, serta diharapkan dapat membantu tetap terjaganya ketersediaan APD selama masa pandemi. Penggunaan APD yang tepat guna akan mampu bertindak sebagai penghalang antara bahan infeksius seperti virus dan bakteri pada kulit, mulut, hidung, atau selaput lendir mata bagi tenaga kesehatan maupun pasien. APD sebagai penghalang memiliki potensi untuk memblokir penularan kontaminan seperti darah, cairan tubuh, atau sekresi pernapasan. Penggunaan APD yang tepat guna juga harus disertai praktek pengendalian infeksi. Sekali lagi, penggunaan APD yang tepat guna juga harus disertai praktek pengendalian infeksi lainnya oleh tenaga kesehatan maupun dokter, dokter gigi, dan perawat. Seperti mencuci tangan yang benar pada 5 momen cuci tangan, etika batuk dan bersin, serta penting sekali lagi, pemindahan atau pembuangan APD yang telah terkontaminasi atau telah digunakan untuk mencegah terpaparnya pemakai dan orang lain terhadap bahan infeksius. Pemilihan APD yang tepat guna perlu mengidentifikasi potensi paparan penularan yang ditimbulkan serta memahami dasar kerja setiap jenis APD yang akan digunakan di tempat kerja, di mana potensi bahaya tersebut mengancam petugas kesehatan di rumah sakit. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD adalah harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi seperti percikan, kontak langsung maupun tidak langsung. APD hendaknya seringan mungkin dan nyaman digunakan, dapat dipakai secara fleksibel, tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak mudah rusak, memenuhi ketentuan dari standar yang ada, pemeliharaan mudah, dan tidak membatasi gerak petugas kesehatan. Bapak Ibu semuanya, kita mengenal beberapa jenis APD seperti masker, ada masker N95, masker bedah, dan masker kain. Pelindung wajah, pelindung mata, gaun, celemek atau apron, sarung tangan, pelindung kepala, dan sepatu pelindung. Bapak Ibu yang saya hormati, teman sejawat dokter, dokter gigi, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan buku petunjuk teknis. Di sini sudah lengkap terkait dengan standar seperti apa yang diperlukan oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat dan pasien, dan jenis-jenis apa yang digunakan. Saya akan menjelaskan sedikit, barangkali yang saat ini sedang dipersoalkan adalah pemakaian masker dan gaun, ya, atau khususnya untuk coverall. Perlu sejawat dan Bapak Ibu ketahui bahwa masker, ada masker kain, masker N95, dan masker bedah.
Untuk masker kain tidak dianjurkan untuk petugas kesehatan, tetapi untuk masyarakat ini bisa digunakan karena akan lebih baik menggunakan masker kain daripada tidak menggunakan sama sekali. Tetapi masker bedah ini sangat efektif untuk memblokir percikan atau droplet dan tetesan dalam partikel besar. Tetapi untuk N95 ini mampu menyaring hampir 95% partikel yang lebih kecil dari 0,3 mikron dan dapat menurunkan paparan terhadap kontaminasi melalui airborne. Kemudian perlu diketahui bahwa tindakan-tindakan apa saja di rumah sakit yang memerlukan N95 ini. N95 ini mampu mencegah transmisi airborne yang bisa terjadi pada tindakan-tindakan yang memicu terjadinya aerosol seperti pada intubasi trachea, pada ventilasi non-invasif, pada tracheostomi, pada resusitasi jantung paru, pada ventilasi manual sebelum intubasi, nebulasi, dan bronkoskopi. Kemudian untuk sejawat dokter gigi juga perlu menggunakan pada pemeriksaan gigi seperti scaler, ultrasonik, dan high speed air driven. Kemudian pada sejawat dokter spesialis THT untuk pemeriksaan hidung dan tenggorokan, serta teman-teman sejawat dokter mata, dan juga pada saat sejawat dan tenaga kesehatan lain melakukan pengambilan swab. WHO merekomendasikan untuk tenaga kesehatan menggunakan masker bedah. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, pada tindakan-tindakan tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, menganjurkan dan merekomendasikan untuk menggunakan masker N95. Tetapi memang CDC itu lebih menganjurkan penggunaan masker N95. Tetapi sekali lagi WHO merekomendasikan penggunaan masker N95 pada kondisi-kondisi tindakan yang seperti saya sebutkan di atas. Kemudian yang kedua terkait dengan gaun coverall, bahwa WHO dan CDC sampai saat ini tidak mempersyaratkan coverall. Namun apabila fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan sebagai alternatif, itu bisa digunakan. Dan dalam situasi wabah COVID di Indonesia saat ini dengan laju peningkatan kasus konfirmasi positif yang cepat, maka penggunaan coverall dapat memperluas area perlindungan diri bagi petugas. Bapak Ibu semuanya, para dokter, para manajer rumah sakit, juga tenaga kesehatan lain, nantinya Bapak Ibu semuanya bisa melihat pada buku ini pada halaman 13 sampai dengan 18 ini APD apa yang digunakan, siapa saja yang menggunakan, dan pada level seperti apa APD itu digunakan. Bapak Ibu semuanya bisa melihat dengan jelas pada buku ini. Kemudian juga bahan apa saja yang diperlukan apabila Bapak Ibu semuanya ingin menggunakan APD. Untuk masyarakat, sekali lagi, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat APD sendiri juga akan memperhatikan kualifikasi atau spesifikasi bahan yang diperlukan, dan semuanya ada di dalam petunjuk teknik sini. Sekali lagi, jenis APD yang digunakan pada kasus COVID-19 berdasarkan tempat layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas petugas menurut WHO bisa dilihat pada bagian buku ini. Pada akhir kesempatan ini, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, pertama, agar selalu melakukan cuci tangan, dan untuk petugas kesehatan sekali lagi cuci tangan pada 5 momen. Kemudian gunakan alat pelindung diri yang tepat guna, jaga jarak, dan melakukan aktivitas di rumah dengan produktif. Kemudian untuk teman sejawat dokter, tenaga kesehatan yang berusia lebih dari 60 tahun atau memiliki penyakit penyerta bisa melakukan aktivitas layanan di rumah melalui teknologi informasi atau telemedicine. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menyampaikan press conference terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggar dalam aspek pendistribusian dan juga produksi alat pelindungan diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa informasi yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal menangani penyebaran COVID-19 menyelenggarakan operasi khusus kepolisian dengan sandi Operasi Aman Nusa II. Operasi ini memiliki tujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani, merehabilitasi, penegakan hukum, dan melaksanakan bantuan operasi kepolisian secara khusus yang semuanya diorientasikan kepada penanganan penyebaran COVID-19. Hal ini diperkuat dengan maklumat Bapak Kapolri nomor 2 Romawi 3 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Dalam pelaksanaannya, sebagai dasar filosofis, maklumat ini adalah mengacu pada asas keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Bapak Kapolri menekankan bahwa untuk tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga tentang situasi Kamtibmas secara umum, bahwa berdasarkan data evaluasi kondisi Kamtibmas sampai dengan hari ini, alhamdulillah semua dalam kondisi yang kondusif. Terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka kejahatan, pelanggaran, dan juga gangguan. Secara rinci adalah sebagai berikut. Kejahatan minggu ke-13 sebanyak 4.197 dan kejahatan di minggu ke-14 sebanyak 3.743. Hal ini merupakan sebuah indikator adanya penurunan nilai atau jumlah kejahatan sebesar 11,03%. Kemudian yang kedua, pelanggaran pada minggu ke-13 sebanyak 301 dan pelanggaran di minggu ke-14 sebanyak 139. Terjadi penurunan angka kejahatan sebesar 53,82%. Berikutnya, gangguan Kamtibmas minggu ke-13 sebanyak 69 dan gangguan di minggu ke-14 sebanyak 45. Dalam interpretasinya bahwa terjadi penurunan gangguan Kamtibmas sebesar 34,78%. Jadi kami ulangi bahwa kondisi Kamtibmas di saat ini sangat kondusif, bahkan terjadi penurunan angka-angka baik kriminalitas, pelanggaran, dan gangguan Kamtibmas menurun secara signifikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, khusus menyikapi dan sekaligus mengantisipasi keterbatasan jumlah alat pelindung diri atau APD, hand sanitizer, dan alat kesehatan lainnya, Kapolri telah mengeluarkan surat telegram nomor 1101 4 Romawi tahun 2020. Surat telegram atau ST ini dimaksudkan adalah dalam rangka memberikan pedoman penanganan perkara dan pelaksanaan tugas selama pencegahan penyebaran COVID-19, dan khususnya surat telegram ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman para jajaran aparat kepolisian yang bertugas di bidang penegakan hukum terkait tugas-tugas bagaimana mengawasi APD, hand sanitizer,
dan alat kesehatan lainnya. Kemudian selanjutnya surat telegram ini telah ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Dan dari hasil penyelidikan ini, sementara terkait dengan indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam produksi dan pendistribusian APD, hasil penyelidikan Polri sampai dengan hari ini telah mengungkap 18 kasus. Dari 18 kasus ini, modus operandinya adalah memainkan harga, menimbun, menghalangi dan menghambat jalur distribusi alat kesehatan, serta memproduksi dan mengedarkan APD, hand sanitizer, atau alat kesehatan lainnya yang tidak sesuai dengan standar dan tanpa izin edar. Dari 18 kasus ini terdapat 33 tersangka dan 2 diantaranya dilakukan penahanan. Para tersangka kemudian dipersangkakan dengan 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Untuk pelanggaran pasal 29 dan pasal 107, ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara dan denda 50 miliar. Yang kedua, dipersangkakan para pelanggar atau para pelaku tentang Undang-Undang Nomor 36 perihal kesehatan. Untuk pelanggaran pasal 98 dan 196, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri adalah merupakan upaya yang paling akhir atau ultimum remedium. Karena yang kami kedepankan adalah pola pendekatan kepolisian yang bersifat preemptif dan juga preventif. Aplikasinya adalah kita memberikan himbauan dan kemudian juga kita melakukan pemantauan yang sifatnya untuk mengingatkan dan juga pencegahan. Apabila kedua upaya ini tidak efektif, maka kemudian upaya penegakan hukum menjadi pilihan terakhir untuk memberikan jaminan kepastian kepada para pelaku kejahatan tersebut. Dan sebagai upaya yang berkelanjutan, kepolisian terus melakukan koordinasi dan pengawasan bersama dengan Dinas Kesehatan serta para distributor demi menjamin ketersediaan alat kesehatan bagi masyarakat, khususnya para tenaga medis kita. Kemudian secara umum kami sampaikan juga bahwa penggunaan alat perlindungan diri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas sehari-hari adalah menjadi sebuah keharusan, baik dalam tugas rutin, tugas yang sifatnya mobilitas pelayanan pada masyarakat seperti berkunjung atau sambang, berpatroli, kemudian menolong masyarakat ketika terjadi sebuah kecelakaan, dan khususnya anggota kepolisian yang melayani pasien-pasien di rumah sakit kepolisian ataupun yang sedang diperbantukan sebagai tenaga medis di rumah sakit yang telah ditunjuk, khususnya seperti rumah sakit darurat. Berikutnya, pada kesempatan ini kami ingin juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat. Dan tentunya secara khusus yang kami ingin sampaikan pertama adalah kepada seluruh pelaku usaha, baik yang memproduksi dan yang mendistribusikan alat perlindungan diri, harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang. Tentunya sudah dijelaskan, apabila ini tidak dipatuhi, ada perundang-undangan yang telah mengatur dengan perangkat ancaman hukuman pidananya. Jadi hal ini bagi para pelaku usaha hendaknya menjadi perhatian khusus. Yang kedua, dalam menyikapi situasi sampai dengan hari ini terkait dengan penyebaran virus
COVID-19 ini, tentunya mari kita bersama-sama mengedepankan rasa simpati, empati, dan gotong royong dalam menangani penyebaran COVID-19 ini, sehingga bangsa Indonesia kembali pada kondisi yang sehat dan normal seperti sedia kala. Dan terakhir yang kami sampaikan, mari kita meningkatkan disiplin dalam melaksanakan physical distancing dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Demikian press conference dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan kepada masyarakat bersama antara Kementerian Kesehatan dan Polri. Semoga semua tenaga kesehatan bisa bersatu melawan COVID-19. Kami ingin menyampaikan dari gugus tugas bahwa kita semua memerlukan narasi tunggal untuk bekerja sama dalam bentuk komando yang dipimpin oleh pimpinan nasional, yaitu Presiden Jokowi, bahwa kita harus bersatu dalam satu gerbong dengan seluruh keterlibatan seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat secara umum. Kami mohon kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan RT, RW untuk selalu bersatu mengingatkan seluruh saudara-saudara kita sekalian agar dapat mengikuti arahan pemerintah, khususnya dalam perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, dan selalu memperhatikan menggunakan masker agar seluruh masyarakat bisa terhindar dari penularan virus ini. Kami sebagai gugus tugas akan terus mengkampanyekan untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan untuk itu kami juga mohon kepada seluruh anggota masyarakat untuk selalu tenang, saling mengingatkan, saling mendukung antara anggota masyarakat untuk dapat bersatu melawan COVID-19. Perlu kami ingatkan sekali lagi, kita perlu berdisiplin, kita perlu berdisiplin dalam satu komando. Seluruh komponen masyarakat, mulai dari yang paling utama ujung tombak dari RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk kita betul-betul mempraktekkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Kami yakin bahwa masalah ini bisa ditangani dengan baik kalau kita tetap tenang, bersatu, saling mengingatkan antar anggota masyarakat sehingga masalah ini bisa ditangani dengan baik. Untuk itu kami mau mengucapkan salam tangguh untuk kita semuanya, salam kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, itulah tadi rangkaian berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Sekian Pul News khusus update penanganan COVID-19 untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Thank you.